Nah, sekarang sudah masuk. Nah, karena itu tadi adalah kelas Microsoft Teams, maka permintaannya adalah apakah ingin membuka aplikasi melalui buka di Microsoft Teams atau tidak. Nah, saya yakin Bapak Ibu karena sudah punya Microsoft Teams, ya tinggal dibuka dengan Microsoft Teams kalau ingin kita buka. Tapi tadi orientasi kita membuka ini adalah hanya untuk melihat apakah URL yang kita pendekkan tersebut atau link yang kita pendekkan tersebut sudah berhasil. Nah, ternyata memang sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal kita tutup lagi. Nah, jadi link yang pendek inilah yang Bapak Ibu kirimkan ke saya. Jadi ada tiga tagihan untuk materi Microsoft Teams ini. Yang pertama yaitu adalah screenshot gambar depan kelas, kemudian screenshot gambar di dalam kelas. Nah, ini di depan kelas, kemudian di dalam kelas yang ada materi yang udah Bapak Ibu buat. Nah, yang ketiga adalah link kelasnya untuk bergabung. Nah, nanti di tab tugas Bapak Ibu akan ada juga panduannya. Oke, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini kita berada di dalam kelas ini. Yang kita bicarakan dari tadi adalah bagaimana membuat pembelajaran dengan moda asinkron. Nah, asinkron itu tadi adalah tidak bertatap maya, tapi hanya memberikan tugas nih Bapak Ibu ya. Kita hanya memberikan tugas. Lalu di awal tadi saya mengatakan bahwa Microsoft 365 ini selain sinkron juga bisa asinkron, atau selain asinkron juga bisa sinkron. Bagaimana membuat pembelajaran dengan sinkron atau tatap maya? Cara yang pertama, ada dua cara Bapak Ibu. Cara yang pertama kita bisa melalui channel ini atau melalui saluran ini. Nah, kita lihat di bawahnya nih Bapak Ibu. Kita lihat di bawahnya lagi. Nah, di sini ada gambar rapat sekarang. Nah, ya Bapak Ibu ya, kita ada gambar rapat sekarang, tinggal kita klik rapat sekarang. Wah, ini waktu kita habis hanya buat nunggu nih Bapak Ibu. Kalau kelamaan nunggu ini ngantuk juga nih Bapak Ibu ya. Di tempat saya tidak terlalu jelas Pak Mahak. Karena pengaruh jaringan. Karena jaringan nih mungkin Pak ya. Ya sepertinya. Tapi kalau Pak Marhak rekam itu rekamannya jelas kali ya? Insya Allah jelas. Kalaupun tidak ada rekaman atau rekaman nanti tidak saya kirim, nah ini kan nanti ada video tutorialnya juga. Nah, insya Allah nanti video tutorialnya akan ikut dikirim di dalam tugas itu tadi. Ya. Nah, sekarang nah ini Bapak Ibu, kita sudah mengklik ini tadi ya Bapak Ibu ya, kita sudah mengklik rapat sekarang. Nah, setelah kita mengklik rapat sekarang, maka akan muncul nih kira-kira tampilannya seperti ini. Sabar ya Bapak Ibu. Masih kerja ya.
belum bisa digeser-geser. Berebut jaringan kayaknya kita nih. Nah, itulah. Dengan 20.000 orang. Ya, karena memang banyak yang malam ini webinarnya. Iya. Atau gini ya Bapak Ibu ya, biar kita agak ringkas. Jadi kira-kira kalau mau membuat pembelajaran dengan sinkron atau dengan seperti kita ini, jadi yang pertama itu dengan cara di sini tadi ini Bapak Ibu ya, diklik ini, di sini ada rapat sekarang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah sukses mengklik rapat sekarang ini, peserta didik yang ada di kelas Bapak Ibu tidak perlu lagi bergabung di dalam kelas Bapak Ibu menggunakan tautan atau menggunakan link. Jadi tinggal mereka buka kelas Microsoft Teams, kemudian buka di saluran sosiologi, tinggal mereka langsung mengklik bergabung di sini yang akan kita buat nanti ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah metode yang pertama untuk membuat pembelajaran sinkron atau pembelajaran tatap maya. Kita langsung aja dengan cara yang kedua nih Bapak Ibu. Cara yang kedua, karena memang tagihan tugas Bapak Ibu nanti dengan cara yang kedua. Cara yang kedua untuk melakukan webinar seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dimatikan ya mikrofonnya ya kalau seandainya Anda ngomong. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi cara yang keduanya Bapak Ibu adalah cara yang kedua dan tagihan Bapak Ibu itu nanti dengan cara yang kedua. Cara yang kedua di sini adalah katakanlah ini adalah tampilan. Ini adalah tampilan kelas Bapak Ibu. Tampilan kelas Bapak Ibu. Ini adalah di dalam kelas Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nanti mengklik kalender yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu klik kalender yang ada di samping. Nah, ini adalah jadwal rapat kita pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu ya, ini adalah jadwal atau rencana jadwal yang udah kita buat. Bapak Ibu yang malam ini ya. Lalu kita merencanakan akan melakukan tatap muka besok, misalnya kan tanggal 7. Nah, tinggal kita buat rapat baru di sini. Nah, di sini Bapak Ibu klik rapat baru. Nah, kita tambahkan apa judul rapat kita? Misalnya tatap muka atau pembelajaran sosiologi. Nah, pembelajaran sosiologi. Lalu yang ini Bapak Ibu tidak wajib, ini opsional saja, tidak perlu menambahkan. Nah, kemudian ini adalah planningnya. Tanggal berapa? Kita buat mau tanggal 7 besok misalnya kan. Kita buat tanggal 7. Ya. Nah, 7 jamnya jam berapa besok tanggal 7 itu? Kita buat misalnya pagi ya Bapak Ibu ya. Pagi misalnya jam 7. Nah, kemudian sampai kapan? Sampai tanggal 7 juga misalnya kan. Nah, baru jam 8.30 misalnya. Karena 1 jam setengah ya Bapak Ibu ya. Atau 2 jam pelajaran. Nah, ini 8.30. Nah, kalau Bapak Ibu mau melaksanakan seharian penuh, tidak perlu ngatur jadwal ini, tinggal ini aja. Nah, sepanjang hari. Nah, sepanjang hari berarti mau sampai sore pun bisa karena pembelajarannya sepanjang hari. Oke, karena kita memang hanya 1 jam setengah, berarti dari jam 7 sampai jam 8.30. Kemudian apakah berulang? Tidak berulang. Lalu apakah memang ini supaya diketahui siswa kita yang ada di saluran? Boleh. Kita klik tambahkan saluran. Kita klik tambahkan saluran. Nah, di saluran mana? Nah, kan tadi kelas kita adalah kelas 365 Eko Supriyadi. Kita buka kelas ini, kemudian di sini ada saluran sosiologi. Tinggal kita klik masuk ke saluran sosiologi. Nah, setelah masuk saluran sosiologi, setelah selesai kita setting ini, lokasi tidak perlu, yang ini tidak perlu, tinggal kita kirim Bapak Ibu. Nah, kita kirim rencana pembelajaran kita untuk besok. Nah, sabar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah kirim. Kita sudah kirim untuk pembelajaran kita tanggal 7. Ini adalah tanggal 7. Di sini adalah jam malam nih, jam malam. Nah, kita lihat ke bawah. Lihat ke atas. Nah, apakah sudah ada? Nih, sudah ada. Ya Bapak Ibu ya.
Ini sudah ada. Nah, sekarang sudah aktif ya. Lalu bagaimana mendapatkan linknya Bapak Ibu? Nah, ini udah muncul kan Bapak Ibu kan? Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan linknya? Bapak Ibu klik kanan di rencana ini, klik kanan. Bapak Ibu klik kanan di rencananya, kemudian klik edit. Nah, Bapak Ibu klik edit. Nah, maka akan kembali lagi ke halaman awal tadi Bapak Ibu. Akan kembali ke halaman awal di mana kita bisa mengedit ini. Ya Bapak Ibu ya, akan kembali di sini. Hanya di bawahnya sudah muncul ruang atau perintah untuk bergabung dengan rapat. Nah, ini belum ada linknya nih Bapak Ibu. Nah, kalau tadi sebelum kita edit, ini belum muncul nih Bapak Ibu. Nah, setelah kita kirim, kemudian kita edit, maka ini baru muncul. Nah, setelah ini muncul, bukan yang ini yang Bapak Ibu copy, Bapak Ibu blok. Nah, Bapak Ibu blok seperti ini lalu di copy, bukan Bapak Ibu, karena ini bukan linknya. Tetapi Bapak Ibu klik kanan langsung saja di mana dalam barisan yang berwarna biru ini, diklik kanan saja, klik kanan. Nah, di sini ada salin alamat link. Nah, jadi bukan tulisan bergabung dengan rapat Microsoft Teams-nya yang Bapak Ibu copy, tetapi linknya yang di copy. Nah, salin alamat link. Nah, setelah kita salin, nah sekarang kita pendekkan lagi seperti tadi Bapak Ibu. Nah, kita pendekkan lagi. Kita pakai gigi lagi. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, sekarang kita pastekan di sini lagi. Karena kita orientasinya mau memendekkan linknya ya Bapak Ibu ya. Waduh. Nah, biar kita pastekan di sini. Nah, ini linknya Bapak Ibu. Ini adalah link yang kita copy dari rencana rapat kita itu tadi Bapak Ibu ya. Nah, yang kita copy dari sini. Nah, ini adalah tulisannya bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Tapi bukan yang ini yang di copy, tapi yang di copy adalah pokoknya klik ya di sembarang tempat nih selama berada di dalam tulisan ini ya Bapak Ibu ya. Klik saja. Di mana di sini juga boleh. Nah, di sini langsung salin alamat link. Nah, setelah salin alamat link Bapak Ibu tidak usah diragukan lagi, langsung aja buka shorten URL. Nah, inilah dia. Inilah dia link yang masih panjang. Kemudian kita pendekkan Bapak Ibu. Nah, sama seperti tadi misalnya pembelajaran sosio besar lah. Pembelajaran sosiologi kelas Eko Supriyadi. Nah, katakanlah ini adalah yang pertama, boleh Bapak Ibu kasih 01. Nah, jadi nanti kalau ada webinar-webinar lagi, tinggal Bapak Ibu sama nama kelasnya, pembelajaran sosiologi kelas Eko Supriyadi 02. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, tinggal setelah kita rasa ini pas untuk menjadi link kita, tinggal kita shorten. Nah, sekarang udah jadi link kelas kita. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, yang saya minta nanti adalah link kelas ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti link kelas ini Bapak Ibu kirimkan juga ke dalam tagihan tugas Bapak Ibu nanti. Nah, ini tinggal di copy atau disalin. Nah, tinggal coba kita buka. Di sini. Nah, sama Bapak Ibu. Jadi kalau kita tinggal buka Microsoft Teams, maka kita langsung bergabung dengan rapatnya atau webinarnya tadi. Nah, di sini ada, kalau seandainya peserta didik kita yang ada di sekolah tidak memiliki akun Office 365, Bapak Ibu, nah maka kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara asinkron. Nah, jadi peserta didik kita tidak bisa mendapatkan materi dari pembelajaran asinkron karena mereka tidak memiliki akun. Tetapi mereka bisa mendapatkan pembelajaran sosiologi dengan cara sinkron, yaitu dengan cara tatap maya ini tadi.
Cukup kita buat rencana atau planning kita seperti ini untuk bertatap muka dengan peserta didik kita, lalu kita buatkan linknya seperti tadi. Nah, linknya ini tinggal kita kirim melalui grup WA mereka. Mereka meskipun tidak memiliki akun Office, cukup mereka di HP-nya terinstall Microsoft Google Chrome, di HP mereka terinstall Google Chrome, maka mereka sudah bisa bergabung dengan pembelajaran sinkron atau pembelajaran tatap maya kita. Nah, di sini ada perintahnya. Jadi kalau seandainya mereka tidak memiliki aplikasi Microsoft Teams, tidak memiliki akun, maka pilihannya langsung saja bergabung di web. Jadi mereka tidak perlu menginstal aplikasi Microsoft Teams, tidak perlu punya akun Microsoft Office, tetapi mereka cukup bergabung lewat web karena linknya sudah kita kirim. Nah, hanya sayangnya mereka tidak bisa memperoleh pembelajaran asinkron. Nah, seperti ini. Mereka tidak bisa mendapatkan materi-materi seperti ini. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya siswa kita bisa mendapatkan semuanya, selain pembelajaran sinkron, juga bisa mendapatkan pembelajaran asinkron. Nah, menurut kemarin saya pernah ikut webinar dari P4 TK PKN IPS, justru sekarang yang diprioritaskan itu adalah pembelajaran asinkron seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang berharap peserta didik kita mampu mengeksplor kemampuan mereka berkaitan dengan materi yang kita sampaikan hanya sedikit melalui media ini Bapak Ibu. Nah, jadi kita berharap ini ada materi sedikit, mereka mengeksplor ini melalui dengan berbagai sumber pembelajaran, bisa melalui YouTube, bisa berbagai macam. Nah, jadi diharapkan seperti itu. Tapi kalau pembelajaran sinkron melalui tatap muka, itu udah biasa Bapak Ibu. Udah biasa, artinya mereka hanya memperoleh pengetahuan atau memperoleh ilmu dari kita saja. Nah, kan seperti sama dengan kita bertatap muka di dalam kelas. Nah, justru yang sekarang